Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat hari ini, sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan lebih semangat dan lebih fokus lagi. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain sertifikat kegiatan. Tapi sebelumnya, kalian perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan sertifikat kegiatan. Sertifikat kegiatan adalah suatu pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan tertentu. Lalu, apa sih komponen informasi yang terdapat dalam sertifikat kegiatan? Komponen informasinya terdiri dari judul sertifikat, nama peserta, kemudian jenis dan tanggal kegiatan, dan yang terakhir adalah yang menandatanganinya. Ya. Oke, langsung saja kita akan membuat desainnya dengan menggunakan situs canva.com. Terlebih dahulu, yang kalian lakukan tentu saja membuka browser kalian, lalu membuka situs canva.com. Baik, langsung saja saya contohkan. Di sini saya sudah membuka situs canva.com dan saya sudah login menggunakan akun Gmail saya ya. Selanjutnya kalian bisa memilih menu template ya, kemudian kalian pilih ya, di sini ada pendidikan kategorinya, lalu pilih sertifikat. Klik ya. Kemudian akan muncul berbagai jenis sertifikat ya. Kita bisa langsung pilih, misalnya saya akan pilih jenis template yang ini, berarti tinggal diklik saja. Oke, kemudian di sini tertera sertifikat ukurannya 29,7 kali 21 cm ya. Nanti kalian bisa klik ya, kalian boleh gunakan jenis template yang lain atau yang sama seperti yang saya contohkan, silakan saja ya. Oke, ini desain templatenya seperti ini. Kita hanya tinggal mengganti-ganti tulisan atau logonya. Pertama saya akan ganti misalnya logo ini yang gambar lingkaran berisi gambar bola lampu ini, saya akan hapus terlebih dahulu. Saya klik, kemudian saya hapus dengan menggunakan tombol ini ya, yang gambarnya tong sampah, hapus gitu ya. Selanjutnya saya akan ganti logonya menggunakan logo yang pernah saya masukkan, misalnya klik unggah di sini. Saya sebelumnya sudah pernah memasukkan misalnya atau sudah pernah mengupload logo dari Rahmaniyah. Tinggal saya klik logo ini, kemudian kita atur besar kecilnya, kita letakkan di bagian atas misalnya seperti ini ya. Kalau terlalu besar tinggal dikecilkan, disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada tulisan sertifikat keikutsertaan, saya ganti misalnya jadi sertifikat peserta. Ya, misalnya seperti ini. Diberikan kepada namanya, bisa diisi nanti dengan misalnya nama kalian masing-masing atau nama teman kalian. Misalnya saya isi dengan nama ini ya, Hasna Aisyah misalnya gitu ya. Kemudian di bagian bawah saya akan isi keterangan kegiatannya ya, atas keikutsertaan dalam misalnya gitu ya, dalam pelatihan dokter kecil tingkat kecamatan misalnya gitu ya. Sukma Jaya. Sip, Kota Depok misalnya seperti ini ya. Oke, atau ini Kota Depoknya saya enter gitu ya, saya pindahkan ke bawah. Kemudian saya beri tanggalnya misalnya
tanggal 9 sampai 13 November misalnya 2020 ya. Kemudian di bagian bawah ada bagian yang menandatanganinya ya. Ini bisa satu, bisa dua. Ini misalnya saya contohkan di sini satu saja misalnya, berarti yang ini saya hapus ya, saya hapus. Oke. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Hapus grup misalnya gitu ya. Oke. Saya hanya pakai satu saja boleh di sini ya. Tinggal digeser begitu. Atau kalau mau bikin dari awal bisa nggak? Bisa. Saya contohkan misalnya. Yang ini saya hapus juga deh. Ya, hapus grup. Kalau mau bikin tinggal misalnya kita tambahkan elemen. Di sini ada garis. Nanti di atas garis ini adalah yang menandatanganinya siapa gitu ya. Garisnya kita kecilkan gitu ya. Oke, misalnya di sini ya. Kemudian kasih di sini di bawah garis ini saya mau beri, atau garisnya dulu dikasih warna yang berbeda, warna yang lebih gelap misalnya seperti ini ya. Kemudian di bawah garis ini ada pejabat yang menandatanganinya. Saya pilih teks berarti. Kemudian saya tambahkan di sini ya, teks di sini saya pindahkan. Nah, oke. Misalnya kepala puskesmas misalnya gitu ya. Kalau mau diganti jenis hurufnya bisa, atau diatur besar kecilnya juga bisa ya. Misalnya saya atur besarnya huruf menjadi oke seperti ini 18 gitu ya. Kepala Puskesmas Sukmajaya boleh ya. Ya, seperti ini juga boleh. Ya, nanti diatur. Kemudian di bawahnya lagi misalnya nama dari kepala puskesmasnya, tinggal saya enter ya. Ini paragrafnya kita gunakan paragraf yang center ya. Misalnya siapa nama kepala puskesmasnya, misalnya dokter. Kalau dokter D-nya besar, D-nya kecil, R-nya juga kecil, titik besarnya Herlina Susanti misalnya, Herlina Susanti namanya gitu ya. Kalau kita mau tebalkan dari jabatannya misalnya, hurufnya mau kita tebalkan di blok terlebih dahulu, kalian pilih yang di sini ada icon bergambar huruf B. Nah, tinggal ditebalkan ini ya. Oke. Sertifikat kita sudah jadi. Seperti biasa, boleh kalian simpan, klik file, kemudian kalian simpan gitu ya. Boleh seperti ini. Setelah file berhasil kita simpan, langkah selanjutnya yaitu kita unduh hasil desain kita dengan cara mengklik tombol unduh atau download ya. Kemudian pilih jenis filenya. Di sini masih cetak PDF, saya ganti misalnya menjadi format JPG atau format foto. Kemudian saya pilih tombol unduh, kita klik ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Jika muncul kotak dialog seperti ini, karena saya menggunakan Mozilla Firefox untuk membuka canva.com, pilih saja simpan berkas, lalu klik OK ya. Prosesnya di atas sedang berjalan. Ya, ini sudah selesai. Misalnya kita pilih di sini foldernya, kemudian sebaiknya diganti nama filenya agar memudahkan kita saat mencari file ini. Kemudian kita pilih klik kanan, rename. Ya, misalnya di sini saya masukkan nomor absen 11 misalnya, namanya ya, nama kalian.
Kemudian di bagian akhirnya saya tambahkan sertifikat ya, agar tidak tertukar dengan file yang lain. Lalu klik enter. Jika kita ingin membukanya, tinggal klik 2 kali file ini, klik ya. Oke, hasil desain kita sudah jadi. Ini yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Gimana, mudah kan? Oke, demikian materi kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.